Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala fi hadis fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Ini Ustaz akan menerangkan kultum yang berjudul puasa dan iman. Puasa itu artinya adalah menahan, secara bahasa adalah menahan. Namun secara istilah adalah tidak minum, menahan diri atau tidak minum dan tidak makan atau menyalurkan syahwat dari azan subuh sampai azan maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian dari hadis di atas yaitu menjaga orang yang berpuasa mampu terhindar dari pengaruh penyimpangan, syahwat, dan hal-hal yang haram. Terlebih nanti di akhirat terhindar dari api neraka. Sesungguhnya puasa itu adalah media untuk membentuk pribadi yang sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadikan sabar dan sholat sebagai media agar permintaan kita dikabulkan. Kemudian dalilnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian, apalagi sabar itu akan dibalas tanpa batas. Kemudian dalilnya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian Mujahid ahli tafsir murid Ibnu Abbas berkata bahwa makna sabar itu adalah puasa, apalagi sifat sabar itu adalah diantara ciri orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ahli tafsir, menyebutkan bahwa ada 10 ayat dalam Al-Quran yang Allah berbicara kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti ada hal penting yang harus diperhatikan. Jika engkau mendengarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pasangkanlah telingamu, karena akan datang ayat kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melaksanakannya, untuk kejelekan yang engkau dilarang darinya. Nah, puasa Ramadan adalah perintah kepada orang beriman agar menjalankan sikap orang beriman hanya taat, tidak ada pilihan lain. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Kaum mukminin itu satu kesatuan yang kokoh, ditandai dengan 5 hal selain puasa. Kemudian, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibicarakan ayat-ayatnya pada mereka,
bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Kemudian dalil lainnya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi mereka barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas, yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang mewarisi, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kesempatan bagi orang beriman pada bulan Ramadan yaitu untuk terus berkiprah dalam meningkatkan amal ibadah diantaranya, menjauhkan perkataan kotor, menjaga dari hal-hal yang tidak baik, dan selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalilannya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah, Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, akan semakin meningkat amal ibadah dan gerakan sosialnya. Jadi tingkatkanlah di bulan Ramadan ini, berlomba-lomba kita ibadah agar mendapat pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil lainnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesannya adalah semoga kalian tetap semangat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jangan tinggalkan sholat dan selalu berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.